Pada video sebelumnya, kita sudah belajar cara untuk mengubah bentuk desimal ke pecahan dan bentuk pecahan ke desimal ya. Sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan ke persen terlebih dahulu ya. Nah, pertama-tama ya, kita ingat-ingat bahwa persen itu syaratnya adalah dia per 100. Kalau desimal kan bisa per 10, bisa per 1000. Kalau persen per 100 saja. Ya. Berarti bagaimana caranya? Mirip dengan ketika mengubah bentuk pecahan ke desimal. Kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi 100, baru kita bisa jadikan bentuk pecahan menjadi persen. Kita ambil contoh di sini adalah misalkan 3/5 ya. Kalau dari pecahan ke desimal kita bisa ubah 5 ini ke 10, tidak perlu 100 ya. Tetapi kalau mau diubah ke bentuk persen, kita harus ubah ke 100, malah tidak boleh per 10 ya, karena syarat persen itu adalah penyebutnya per 100. Lalu kita apakan? Kita kalikan. Ya, 5 dikali berapa supaya jadi 100? Dikali berapa? 20. Ketika yang penyebutnya kita kalikan 20, berarti pembilangnya kita kalikan 20 juga. Nah, berapa? 60 per 100. Ketika sudah terbentuk penyebutnya 100, ini kita sudah mendapatkan nih bentuk persennya berapa? 60%. Nah, lebih mudah ya. Kita sudah mendapatkan langsung bentuk persennya, yaitu 60%. 60 per 100 ya, ketika kita jadikan persen yaitu 60%, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau dibalik dari persen ke pecahan? Nah, dari persen ke pecahan seperti apa nih? Ya, kita balik ya. Persen ke pecahan. Persen ke pecahan. Misalkan di sini kita punya berapa? 4% misalkan. Nah, persen tadi bentuk pecahannya bagaimana? Pasti per 100. Langsung saja kita tulis 4 per 100. Iya kan? Nah, ketika bentuknya seperti ini, berarti kita sederhanakan ya, karena nilainya atau angkanya masih tinggi ya, belum sederhana. Kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara kita bagi ya, 4 dan 100 sama-sama akan kita bagi 4 ya, akan kita bagi 4. Nah, sama seperti dikali. Ketika 1 dikali, atas juga dikali. Ketika dibagi, juga dibagi ya. Jadi mereka ini sepasang atas bawah, penyebut dan pembilang. Ketika kita ingin mengalihkan atau menyederhanakannya ya. Berarti 4 dibagi 4 berapa? 1 ya. 100 dibagi 4 berapa? 25. Nah, berarti bentuk pecahan dari 4% adalah 1/25. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh soal lain. Misalkan 15%. Oke. 15% berarti 15 per 100 ya kan? 15 per 100 kita tulis di sini. Nah, kita sederhanakan dibagi berapa? Yang bisa dibagi
5. Karena ini belum sederhana dia bentuknya ya. Didapatkan berapa? 3/20. Oh, berarti bentuk pecahan dari 15% adalah 3/20 ya. Nah, itu untuk mengubah bentuk persen ke pecahan ya. Yang tadi sudah pecahan ke persen. Kemudian masih ada 2 bentuk lagi ya, yaitu apa yang belum? Dari desimal ke persen dan persen ke desimal. Oke, mari kita bahas ya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik karena ini terbilang mudah ya. Oke, yang pertama adalah desimal ke persen dulu, baru persen ke desimal ya. Kalau desimal ke persen, bagaimana caranya? Kalau desimal tadi apa? Desimal itu per 10, per 100, per 1000 ya. Kalau persen itu bentuknya apa? Per 100 saja. Per 100 saja. Nah, lalu bagaimana berarti cara kita menentukan desimal untuk menjadi persen itu seperti apa? Kita ambil contoh di sini. Misalkan bentuk desimal itu yang koma-koma ya. Koma-koma. Misalkan 2 ya, 4. Nah, kita lihat ada satu angka di belakang koma. Berarti ada angka 10 di bawah sini, kemudian atasnya 24. Nah, memang kalau dari bentuk desimal kita mau ubah ke persen, kita harus tahu bentuk pecahannya dulu ya, supaya kita tahu apakah dia sudah per 100 atau belum ya. Nah, berarti ketika kita dapatkan bentuk pecahan dari 2,4 adalah 24/10, berarti bentuk pecahannya bentuk persennya bagaimana? Nah, bentuk persennya berarti kita harus jadikan 10 ini menjadi 100 karena itu syarat persen ya. Nah, 10 supaya jadi 100 dikali berapa? Dikali 10 dong ya. Karena yang bawah atau penyebutnya dikali 10 berarti pembilangnya 24-nya juga dikali 10. Berapa ini? 240. Oh, berarti 2,4 itu berapa persen? 240% ya. 240%. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ada, kita ambil contoh lain ya. Misalkan di sini ada bentuk desimal sebesar 0,25 misalkan. Berarti kita lihat, oh ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Wah, udah per 100 nih, gitu kan. Di atasnya 25. Loh, kalau udah per 100 langsung saja dong, kita tidak perlu lagi mengubah penyebutnya menjadi 100 karena dia sudah 100. Berarti bagaimana? Kalau 25/100 berarti sudah, jawabannya adalah 25%. Langsung saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dari persen ke desimal, ya hampir mirip-mirip saja, cuman dibalik ya. Persen ke desimal. Oke, ini yang terakhir ya, persen ke desimal. Nah, berarti totalnya kita bisa mengubah 6 ya, 6 bentuk mengubah pecahan. Nah,
persen ke desimal. Kalau di sini ada misalkan 4% ya. 4%, ntar supaya lebih enak lihatnya. Nah, 4%. Nah, berarti bentuk pecahannya berapa? 4/100, itu pasti dong, ya kan? Nah, berarti bentuk desimalnya bagaimana? Bentuk desimalnya pasti ada 2 angka di belakang koma karena dia per 100. Berarti ada di atasnya ada angka berapa? Ada angka 4, ya. Terus kalau misalkan masih kurang, kita tambahin nolnya supaya ada 2 angka di belakang koma. Nah, komanya kita taruh sini supaya ada 2 angka di belakang koma. Terus depan komanya kita tambahin 0 lagi. Oh, berarti bentuk desimal dari 4% adalah 0,04. Ya. Kemudian misalkan kita ambil contoh yang lain lagi. Misalkan 32%. Nah, 32%, berarti dia pasti 32/100, ya kan? Kemudian bagaimana bentuk desimalnya? Berarti karena dia per 100 pasti ada 2 angka di belakang koma, ya, yaitu angka 32 dulu kita taruh di sini. Kemudian depan komanya kita taruh 0. Oh, berarti bentuk desimal dari 32% adalah berapa? 0,32. Nah, seperti itu. Itulah berbagai perubahan bentuk pecahan ya. Ada desimal ke pecahan, pecahan ke desimal ya di video yang sebelumnya. Kemudian di video ini persen ke pecahan, pecahan ke persen, desimal ke persen, dan persen ke desimal. Seperti itu.